Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik, yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, saya Ranisa Fitri, Saya Anastasia, saya Devira Agustin. Pada video ini, kami akan membahas materi mengenai glikogenesis dan glikogenolisis. Glukosa merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel sebagai sumber energi. Dalam keadaan normal, sistem saraf pusat hanya dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Kadar glukosa darah dalam tubuh dijaga dalam jumlah konstan. Tubuh melakukan proses glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Proses-proses tersebut dikendalikan oleh sekresi hormon-hormon tertentu di dalam tubuh. Hormon tersebut akan memicu kerja enzim-enzim yang berperan dalam membentuk glikogen, memecah glikogen, ataupun membentuk glukosa. Agar bisa diubah menjadi energi dan berbagai macam nutrisi, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh perlu diproses terlebih dahulu. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Dari lambung, makanan yang sudah diproses dilanjutkan menuju usus halus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilum. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ilum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dari sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau fases. Apabila organisme terlalu banyak mengkonsumsi makanan, maka akan meningkatkan kadar gula darah karena tubuh menjadi bekerja lebih banyak dan memproduksi lebih banyak insulin dibanding biasanya. Hasilnya mengalami sakit kepala, mudah haus, kelelahan, atau menjadi lesu. Ketika makanan berlebih, organ pencernaan akan membengkak, sehingga muncul kembung, rasa tak nyaman, mual, dan bahkan asam lambung. Namun, ketika organisme tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup, maka tubuh tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Gejala kekurangan nutrisi yang paling umum adalah penurunan berat badan, mudah lelah, gusi dan mulut yang sering mengalami luka, pipi dan mata terlihat cekung, serta mudah merasa kedinginan. Kekurangan nutrisi juga menyebabkan organisme mengalami gangguan pada otot. Karbohidrat mengalami metabolisme berupa proses hidrolisis yang terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Proses hidrolisis tersebut akan menghasilkan hasil akhir berupa fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Senyawa tersebut kemudian diabsorpsi atau diserap melalui dinding usus halus dan dibawa ke hati oleh darah. Glukosa yang dihasilkan merupakan sumber energi. Namun, untuk dapat menghasilkan energi, glukosa harus mengalami proses oksidasi secara bertahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Dampak kelebihan karbohidrat bagi tubuh. Fungsi utama karbohidrat yang dapat dicerna bagi manusia adalah untuk menyediakan energi bagi sel, termasuk sel-sel otak yang kerjanya tergantung pada suplai karbohidrat berupa glukosa. Kekurangan glukosa darah atau hipoglikemia bisa menyebabkan pingsan atau fatal, sementara bila kelebihan glukosa darah menimbulkan hiperglikemia yang bila berlangsung terus-menerus meningkatkan risiko penyakit diabetes atau kencing manis.
Semakin tinggi tingkat kecukupan karbohidrat yang dikonsumsi, maka semakin tinggi kadar glukosa darah seseorang. Kelebihan konsumsi karbohidrat dapat menyebabkan suplai energi menjadi berlebih. Energi yang berlebih tersebut akan disintesis menjadi lemak tubuh, sedangkan lemak yang telah tersedia dalam tubuh tidak terpakai untuk energi. Akibatnya, penimbunan lemak terus terjadi dan mengakibatkan kegemukan atau obesitas. Menurut IDF, International Diabetes Federation, memperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia terkena diabetes mellitus dan 4,8 juta meninggal. Hasil dari riset kesehatan dasar dari tahun 2007 sampai 2013 menunjukkan prevalensi kasus diabetes mellitus di Indonesia terus meningkat, yaitu 1,1% menjadi 2,1%. Proses glikogenesis. Reaksi pembentukan glikogen dinamakan dengan glikogenesis, yaitu perubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat yang diubah oleh glukosa uridin difosfat, kemudian akhirnya akan diubah menjadi glikogen. Adapun sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat melibatkan rangkaian reaksi berikut. Yang pertama, sintesis glukosa 1-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase, suatu enzim yang mengandung gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. Bisa dilihat pada reaksi berikut ini. Selanjutnya yaitu sintesis UDP glukosa. Pembentukan ikatan glikosidik merupakan proses endergonik. Sintesis gula nukleotida adalah reaksi umum yang diawali dengan perpindahan gula dan proses polimerisasi. Yang ketiga yaitu sintesis glikogen dari UDP glukosa membutuhkan dua enzim, yaitu glikogen sintase dan amilo 1,4-1,6 glukosil transferase atau yang biasa disebut dengan enzim percabangan. Proses glikogenolisis. Glikogen dapat diubah kembali menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Proses ini dinamakan dengan glikogenolisis. Berikut ini merupakan reaksi proses glikogenolisis. Glikogen fosforilase mengkatalisis pemutusan residu glukosa dari ujung rantai glikogen yang tidak mereduksi untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Dalam ilustrasi ini, satu residu glukosa dikeluarkan dari masing-masing dari dua ujung yang tidak mereduksi. Pemutusan residu glukosa berlanjut sampai ada 4 residu pada titik cabang. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.